Iki jawabannya segenap berlaku, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Para audiens yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai bagaimana sih pengaruh sistem pengendalian manajemen apabila diterapkan untuk meningkatkan daya saing, terlebih bagaimana apabila sistem pengendalian diterapkan untuk melakukan peningkatan daya saing terhadap UMKM. Sebelum mulai lebih lanjut pembahasan kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alma Zairo dengan NIM F03191014. Saat ini saya sedang menjalani perkuliahan semester 5 di Universitas 11 Maret dengan mata kuliah akuntansi. Sebagai mahasiswa ekonomi, tentu saja kita tidak asing lagi dengan yang namanya UMKM. Jadi apa sih UMKM itu? Nah, UMKM ini merupakan singkatan dari usaha kecil, mikro, dan menengah. UMKM sendiri merupakan aktivitas bisnis yang dijalankan dengan baik secara individu, rumah tangga, maupun badan usaha dengan ukuran kecil. Penjelasan terkait dengan UMKM serta pengaturannya sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM pada umumnya digolongkan sesuai dengan batasan omset yang diperoleh pada setiap tahunnya, atau digolongkan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki UMKM tersebut dan jumlah karyawan yang ikut beroperasi di dalamnya. UMKM sendiri dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada usaha mikro. Apa sih usaha mikro itu? Usaha mikro ini merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perseorangan dengan kriteria bisnis yang sudah memenuhi syarat yang telah diatur dalam undang-undang. Pada umumnya, usaha mikro memiliki omset hingga 300 juta rupiah setiap tahunnya. Dan jumlah aset yang dimiliki oleh usaha mikro mampu mencapai 50 juta rupiah. Aset sejumlah 50 juta tersebut merupakan aset di luar tanah dan bangunan. Namun, usaha mikro banyak yang pengelolaan keuangannya masih tercampur dengan keuangan bisnis. Keuangan bisnis dengan keuangan pribadi. Maksudnya yaitu keuangan antara bisnis yang dijalankan dan keuangan milik pebisnis tidak terbagi dan terdistribusi dengan baik, namun tergabung menjadi satu dan tak jarang hal tersebut berdampak pada pelaporan kinerja dari perusahaan, serta mengakibatkan pemilik perusahaan tidak mengetahui dengan pasti laba bersih yang diperoleh dari usaha yang dilakukannya. Contoh real dari usaha mikro itu seperti pedagang di pasar, pedagang asongan, pedagang isi ulang galon, dan lain sebagainya. Dari contoh yang saya sebutkan tadi, mereka pada umumnya tidak memisahkan keuangan antara usahanya dengan keuangan pribadi mereka. Kemudian yang kedua ada usaha kecil. Apa itu usaha kecil? Usaha kecil itu merupakan bisnis yang berdiri sendiri dan dilakukan perseorangan serta bukan merupakan cabang. Usaha kecil memiliki omset sekitar 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun dan memiliki aset 50 juta sampai 500 juta. Tentunya aset tersebut di luar dari tanah dan bangunan. Untuk pengelolaan keuangan dari usaha kecil lebih profesional dibandingkan dengan usaha mikro. Contoh dari usaha kecil itu seperti ada catering, bengkel motor, restoran kecil, dan lain sebagainya. Dan jenis usaha mikro kecil menengah yang terakhir ada usaha menengah. Usaha menengah ini merupakan bisnis yang berdiri sendiri yang dilakukan perseorangan dan bukan merupakan cabang. Pengertiannya hampir sama dengan jenis UMKM lainnya. Yang membedakannya itu terletak pada omset penjualan dan aset yang dimiliki oleh UMKM tersebut. Omset yang dimiliki oleh usaha menengah itu sekitar 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Sedangkan aset yang dimiliki mencapai 500 juta dan itu di luar tanah dan bangunan.
Sistem keuangan yang dilakukan oleh usaha menengah tentunya lebih baik daripada jenis sistem yang lainnya. Bahkan sudah memiliki legalitas. Contoh dari usaha menengah ini seperti toko bangunan, pembuatan roti, restoran besar. Kemudian ada peranan UMKM. UMKM ini berdiri tentunya memiliki peranan tersendiri bagi lingkungan sekitar. Bahkan peranannya bisa dirasakan oleh negara kita. Walaupun peranan yang dimiliki oleh UMKM ini tidak sebesar jika dibandingkan perusahaan dengan skala yang besar, namun perannya bisa dinikmati atau dirasakan, yaitu seperti mendorong pemerataan ekonomi di Indonesia. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan dengan skala besar itu rata-rata tersentral di beberapa wilayah saja. Hal ini dikarenakan demi keefektifan dan dari kinerja perusahaan tersebut. Dengan adanya UMKM yang tersebar di berbagai wilayah, hal ini dapat mendorong adanya income bagi masyarakat yang wilayahnya sedikit atau bahkan tidak memiliki perusahaan dengan skala besar. Dengan begitu akan mendorong pemerataan perekonomian di Indonesia. Kemudian ada memperluas lapangan pekerjaan. UMKM jika dilakukan dan dijalankan sendiri, itu bisa-bisa saja. Namun semakin besarnya UMKM, seiring berjalannya waktu, tentu saja akan membutuhkan bantuan tangan dari orang lain. Sehingga hal ini membuat UMKM menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang yang sedang mencari pekerjaan. Kemudian ada penopang ekonomi. Dengan banyaknya UMKM, membuat lapangan pekerjaan yang tersedia semakin luas. Lapangan pekerjaan ini yang membuat masyarakat yang awalnya menganggur menjadi mendapat pekerjaan dengan layak. Dengan adanya pekerjaan, membuat masyarakat memiliki income yang bisa menopang kehidupannya mereka masing-masing. Semakin banyak kehidupan yang disangka, semakin besar pula perekonomian ditingkatkan. Kemudian yang keempat, ada meningkatkan devisa negara. UMKM tidak bisa dianggap sepele. UMKM telah berkontribusi dalam pendapatan domestik bruto sebesar 61,7%. Hal ini dikarenakan dengan adanya UMKM, roda perekonomian di Indonesia berputar, dan banyak yang memiliki pemasukan, sehingga mampu untuk mendongkrak devisa negara. Yang terakhir ada memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya UMKM ini, kebutuhan masyarakat seperti keperluan untuk kebutuhan makan, kebutuhan peralatan mandi, kebutuhan servis untuk perlengkapan rumah, jadi terpenuhi. Maksudnya yaitu UMKM kan skalanya kecil dan lebih menjangkau pasar secara personal. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat sehari-hari bisa diperoleh melalui adanya UMKM ini. Karena UMKM lebih terjangkau oleh masyarakat dan lebih mudah untuk dicari secara hari-hari. Kemudian saya akan menjelaskan tentang persaingan dari UMKM. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta pada September 2021. Padahal angka ini sudah mengalami penurunan karena adanya pandemi, namun masih saja tergolong sangat banyak. Jika dilihat dari jumlah angkanya yang besar, tentu saja ada persaingan yang terjadi antar UMKM, agar UMKM yang dimiliki bisa bersaing di pasar. Pendiri UMKM berlomba-lomba untuk melakukan inovasi, untuk melakukan peningkatan daya saing dari UMKM yang dimilikinya. Bahkan kegiatan ekstrim yang biasanya dilakukan ada yang saling menyenggol UMKM lainnya dan berencana untuk menjatuhkan UMKM pesaing. Kemudian ada daya saing. Saya mengutip tentang apa itu daya saing. Menurut Council pada tahun 2006, daya saing adalah kapasitas bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan realnya. Sedangkan menurut European Commission pada tahun 1999, daya saing diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan produk barang dan produk jasa yang memenuhi pengujian dan persaingan pasar. Sedangkan menurut saya,
Daya saing itu tentang kekuatan dari suatu bisnis untuk mempertahankan produknya di pasar, serta mengembangkan bisnis yang dimiliki, dan kekuatan untuk mengevaluasi bagaimana pasar yang akan dihadapi oleh UMKM tersebut. Kemudian pelaksanaan UMKM akan lebih maksimal lagi jika menggunakan sistem pengendalian manajemen atau SPM. Sistem pengendalian manajemen ini memiliki banyak manfaat jika diaplikasikan dengan benar. Bahkan sistem pengendalian manajemen bisa memperkuat daya saing dari UMKM. Sebelum melanjutkan materi tentang keterkaitan sistem pengendalian manajemen dengan penguatan daya saing untuk UMKM, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui bagaimana sistem pengendalian manajemen secara garis besar. Secara garis besar, pengertian dari sistem pengendalian manajemen yaitu serangkaian tata cara kinerja yang dilakukan oleh jajaran manajer untuk mengontrol atau mengendalikan berbagai kegiatan di dalam sebuah organisasi hingga organisasi tersebut mencapai tujuan utamanya. Proses dari sistem pengendalian manajemen yang bisa diterapkan pada UMKM ada 4, yaitu yang pertama ada perencanaan strategis, kemudian penyusunan anggaran, kemudian pelaksanaan dan pengukuran, dan yang terakhir ada analisis dan pelaporan prestasi. Kemudian saya akan memaparkan lebih rinci lagi terkait dengan bagaimana proses dari sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada perencanaan strategis. Maksud dari proses ini adalah bagaimana bisnis memilih program yang akan dilakukan untuk menjalankan bisnisnya, dan untuk melaksanakan strategi mana yang akan digunakan, serta bertujuan untuk memperkirakan seberapa kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam periode pelaksanaan bisnis. Yang kedua ada penyusunan anggaran. Maksud dari kegiatan ini yaitu sebagai alat yang penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam suatu bisnis. Anggaran yang telah disusun harus bisa menunjukkan rincian dari pendapatan serta beban untuk tiap-tiap pertanggungjawabannya. Berikutnya ada pelaksanaan dan pengukuran, yaitu proses menjalankan program dan anggaran serta membandingkan antara data sesungguhnya dengan anggaran. Segala aktivitas yang dilakukan nantinya diharapkan bisa dilakukan pertanggungjawabannya. Dan yang terakhir ada analisis serta pelaporan prestasi. Dalam tahap ini dibuat laporan anggaran, kemudian laporan tersebut dianalisis dengan lebih rinci varian serta faktor penyebabnya. Penerapan proses pengendalian manajemen akan menghasilkan keputusan-keputusan sesuai dengan penerapan masing-masing. Kali ini yang akan dibahas yaitu tentang bagaimana pandangan sistem pengendalian manajemen tentang strategi penentuan daya saing. Strateginya ada 3, yaitu strategi biaya minimal, strategi produk berbeda, dan strategi pusat. Strategi biaya minimal, penekanannya yaitu pada pengeluaran dengan tujuan akhir untuk membuat barang standar dengan harga yang rendah untuk setiap unitnya. Untuk strategi produk berbeda, itu mendorong suatu organisasi untuk memperoleh ciri khas tersendiri pada produknya dalam pasar yang objektif. Dan yang terakhir pada strategi pusat, yaitu dengan melihat kemampuan konsumen sebagai fokus strategi untuk meningkatkan efisiensi ketertarikan pembeli. Setelah menentukan strategi penentuan daya saing dari UMKM, menurut sistem pengendalian, UMKM bisa melakukan langkah-langkah yang bisa dipilih, seperti menjaga kualitas produk, membuat packaging yang menarik, membuat harga produk mampu bersaing, serta loyalitas konsumen. Untuk menjaga kualitas produk, itu diperlukan agar produk dapat bersaing di pasaran. Hal ini dapat diwujudkan seperti dengan meningkatkan rasa dari produk jika
usaha tersebut seperti tempat makan. Kemudian untuk tampilan kemasan produk dibuat lebih menarik dengan desain-desain yang telah ditentukan untuk perbaruan dari desain sebelumnya. Tapi tentu saja untuk pengemasan diharapkan bisa menjaga kualitas dari produk yang ada di dalamnya. Kemudian harga dari produk yang dipasarkan harus masuk di akal. Maksudnya yaitu harga yang ditetapkan tidak boleh lebih tinggi dari pasar karena ingin mendapatkan laba yang lebih banyak. Dan tidak boleh merendahkan harga di bawah pasar terlalu jauh dengan tujuan agar produk diminati pasar. Jadi lebih baik harga ditetapkan bisa bersaing di pasar. Itu saja sudah cukup. Serta strategi lain yang diperlukan yaitu menjaga loyalitas pelanggan. Konsumen yang loyal merupakan aset penting dalam menjalankan suatu bisnis. Konsumen yang loyal akan setia dengan produk yang kita pasarkan, bahkan akan mengajak lingkungannya untuk menikmati produk yang dibuat sehingga mampu untuk memperluas pasar. Dari keseluruhan materi yang telah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian manajemen yang baik akan menghasilkan strategi untuk penguatan daya saing bagi UMKM. Contohnya yaitu pada kasus kita tentang penguatan daya saing UMKM. Dengan adanya sistem pengendalian manajemen yang baik, daya saing UMKM bisa dinaikkan atau dikuatkan lagi dengan menjaga kualitas produk, membuat packaging yang lebih menarik untuk konsumen, harga produk mampu berada di pasaran, serta keloyalitasan konsumen yang dimiliki UMKM harus terus dijaga. Demikian pemaparan materi untuk kali ini. Apabila ada pertanyaan terkait dengan hal yang kita bahas, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Iya, Kak Nabila, bisa on mic. Oke, terima kasih waktunya, Kak. Jadi kan ini agak apa ya, masih berhubungan, tapi jadi pertanyaannya intinya gini aja. Menurut Kakak, apakah sistem pengendalian manajemen itu mampu meningkatkan daya saing dari UMKM itu sendiri dan uh, seberapa efektif sih sistem pengendalian itu dalam meningkatkan daya saing tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Nabila. Untuk Kak Denta, sebentar ya, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Kak Nabila. Pertanyaannya tadi, apakah sistem pengendalian manajemen mampu meningkatkan daya saing dari sebuah UMKM dan seberapa efektivitasnya sistem pengendalian manajemen mampu meningkatkan daya saing tersebut? Benar, Kak Nabila? Menurut saya, dengan adanya sistem pengendalian manajemen, mampu meningkatkan daya saing dari suatu UMKM. Hal ini dikarenakan dengan adanya sistem pengendalian manajemen, UMKM bisa lebih menganalisis lagi tentang kelebihan, tentang kekurangan dari UMKM yang dimiliki, sehingga memiliki cara untuk menambah kelebihan yang dimiliki serta mengurangi kelemahan yang dipunyai dari UMKM, dan mampu menganalisis kelebihan serta kelemahan dari UMKM pesaing. Setelah mengetahui kelebihan dan kelemahan dari pesaing, kita bisa memilih langkah yang tepat dan baik untuk menghadapi pesaing tersebut. Gitu Kak Nabila. Apakah kurang penjelasan saya atau sudah cukup? Oke, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Kak Nabila. Berikutnya Kak Denta, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya Dinta Sari, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa UMKM skala mikro pengelolaan keuangan yang mereka lakukan masih tercampur dengan pribadi, yang mana hal tersebut membuat laba bisnis susah untuk ditemukan. Pertanyaan saya adalah, jika menemukan besaran laba bisnis saja
tidak susah. Bagaimana pebisnis itu dapat melangsungkan UMKM untuk kedepannya? Terima kasih, Kak Almas. Baik, langsung saya jawab ya Kak Dinta pertanyaannya. Menurut saya, orientasi dari pemilik UMKM jenis mikro ini hanya untuk menyambung kehidupan mereka. Iya, memang suatu kegiatan ekonomi berharap untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Namun jika bukan itu tujuan utamanya, maka hal itu bisa dikesampingkan. Jadi bagi pemilik UMKM, usaha mikro tidak perlu harus berpatokan terhadap laba yang diperoleh secara benar. Karena tujuan utamanya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kecuali mereka memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha mereka, untuk memperbesar UMKM mereka, jadi mereka bisa lebih melakukan pembaruan pada pengelolaan keuangan mereka. Itu Kak Dinta, bagaimana? Sudah cukup penjelasannya, Kak Almas. Terima kasih. Kemudian pertanyaannya dari Kak Yudis, silakan. Izin nanya Kak. Gini Kak, jika sebuah UMKM itu sudah berjalan, tapi UMKM itu belum menerapkan sistem pengendalian manajemen secara benar. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut akan memiliki dampak secara langsung terhadap UMKM itu yang sedang berjalan, dan rekomendasi apa yang terbaik untuk diberikan kepada UMKM itu, Kak? Gitu, gimana, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi menurut saya, apabila UMKM belum menerapkan sistem pengendalian manajemen secara benar, UMKM-nya bisa-bisa saja berjalan, namun akan ada banyak tantangan yang hadir dan pemilik UMKM tersebut akan susah untuk melewati tantangan tersebut. Jadi sebaiknya menurut saya selagi menjalankan UMKM, para pelaku UMKM juga memahami bagaimana sih sistem pengendalian manajemen yang baik untuk keberlangsungan dan berkembangnya UMKM mereka, agar UMKM mereka bisa lebih besar lagi dan laba yang diperoleh juga semakin besar. Gitu Kak Yudis. Apakah ada tanggapan lagi? Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.